kamu muncul lagi kembali, udah nggak harus terkungkung di rumah Ya, dengan single baru ya. single baru alhamdulillah. Judulnya sendiri Tak Halang Restu. Restu. Halo Sobat Bintang, kembali bersama saya Valeska di Bintang Update kali ini. Dan hari ini Bintang Update kehadiran seorang penyanyi yang ganteng. Fansnya banyak, jebolan dulu tuh KDI ya. Inilah dia Mas Yogi Nandes. Hai Mas Yogi. Aduh aku gemeter loh Mbak, ini dingin tanganku. Untuk kehangatan. Salah lagi dia nanya. Ini kalau aku duduk di sini nanti nggak apa-apa ya fansmu? Aku takut, nggak apa-apa. Mbak, kakak, aku pengen apa nih? Terserah kamu manggil aku apa. Sayang boleh? Iya, gue salah nih narsumnya. Kamu dangdut banget sih. Ya nggak apa-apa, namanya juga lebih KDI kan? Iya, sayang boleh. Udah senior ya, lama ya Iya, pasti. lama. Soalnya ketahuan gombalannya udah. Pengalamannya banyak. Iya kan. Aku nggak kuat nih Kak. Gimana? Oke Yogi, Iya, kamu iya. kemana aja selama ini? Terus alhamdulillah ya udah pandemi udah berlalu. Udah berlalu. Ya belum bisa dibilang berlalu sih, agak lumayan Iya, lah, better lah. lumayan. Iya. Kalau selama ini ya masih nyanyi, masih dari awal KDI sampai sekarang kayaknya nyanyi masih of course, masih terus jalan. ongoing. Walaupun kemarin sempat banyak terkendala selama pandemi Iya ya kan. pastinya. Nah itu gimana waktu pandemi? Waktu pandemi ya lumayan agak sedikit nyesek, banyak event-event yang waktu itu juga cancel. Tapi hikmah dari situ tuh juga ada sih Kak, dalam artian aku jadi orang yang lebih kreatif, muter otak, bisnis dan lain-lain itu jadi muncul semua. Jadi ada bisnis ya. Jadi kita harus memang waktu pandemi kemarin bikin kayak puter otak mau ngapain ya, transformasinya apa Kalau ya. sampai Gitu. kemarin tuh nggak ada pandemi, aku nggak kepikiran bikin bisnis. Kamu bisnis apa ya Mas sekarang? Ada bisnis clothingan baju gitu-gitu. Oh, clothingan baju. Enggak. Kenapa baju kamu milihnya? Karena kan menurut aku ngerti. Ini bukan fashion designer ya jatuh, tapi lebih ke fashion apa namanya ya, entrepreneur. Ya. Gitu. Karena kan ngerti, karena pakai juga, karena kan aku kerjanya kan nyanyi, nge-host TV, setidaknya ngerti lah mana baju yang oke, mana yang enggak, mana yang lagi in sekarang, mana yang enggak. Jadi makanya aku rasa aku ada di situ, ya udah kenapa enggak dicoba buat bikin clothing. Berarti tepatnya waktu mulai bikin clothing itu di yang 2020 atau di 2021 kemarin? Di 2021. Online berarti? Online, marketplace dan lainnya, mudah-mudahan sebentar lagi adalah. Oke. Pakai nama kamu brandnya? Pakai nama aku kolaborasi dengan temanku. Tuh kan bener, Gitu. kolaborasi. Ya tapi bukan itu juga. Oh kan ya? Iya, Oke. Terus. Nah, selain tadi bisnis baju, apa lagi tuh? Apa namanya, modifikasi yang kamu bikin as a singer di pandemi? Masa pandemi? Paling ada beberapa event-event yang bisa yang bisa aku terima, yang virtual itu masih ada Kak. Masih ada ya? Masih ada. Cuman ada beberapa keuntungannya juga nih dari pandemi ini, ada event-event yang kayak semacam, ada sebuah beberapa company lah waktu itu yang biasanya mereka tuh gathering seluruh Indonesia datang ke Jakarta. Nah kali ini mereka enggak, jadi mereka bikin yang kayak ini Jawa aja, Kalimantan aja, ini aja, ini. Jadi kan banyak dong Kak, jadinya Kak berkali-kali kan, bayarnya juga berkali-kali Kak. Oh begitu ya. Iya. Jadi ya. Memang ternyata pasti ada cara ya, Iya. apapun itu udah dipersiapkan ya sama yang di atas. Nah sekarang kamu muncul lagi kembali, udah nggak harus terkungkung di rumah. Ya. Dengan single baru ya. Single baru alhamdulillah. Dan nuansanya juga berbeda ya. Beda aku banget. udah dengar. Iya. Bahasanya juga beda loh guys. Beda banget. Aku kaget, wow ini bahasa apa? Judulnya sendiri Tak Halang Restu. Tak Halang Restu itu dari bahasa apa? Tahalang. Bahasa Minang. Bahasa Minang artinya Iya. terhalang. Terhalang restu. Nah, kenapa kok ini pakai bahasa daerah? Apa kamu mau jadi penyanyi daerah sekarang atau gimana? Sebenarnya ini kan awal-awal sih aku juga nggak kepikiran bakal ada kesempatan untuk bikin lagu daerah lagi. Sebenarnya kalau secara untuk lagu daerah ini bukan hal yang baru buat aku, karena dari kecil pun aku sudah bikin album daerah waktu masih tinggal di Padang. Waktu di Padang.
Cuman yang udah terjun secara nasional di industri nasional ini baru ini kesempatan bikin lagu Minang. Aku pikir sih bakal tuh downgrade awalnya ketika ditawarkan. Iya, iya, iya. Jadi yang secara nasional baru ini? Baru ini yang Minang ya. Oke, yang Minang. Terus, tapi dari Sony Music dan Megah Musik itu meyakinkan kita punya kesempatan untuk ekspor lagu Minang, lagu daerah. Karena menurut aku, menurut tim awal-awalnya itu lagu daerah itu sudah punya tempat di telinga masyarakat. Dalam artian banyak lagu-lagu musisi-musisi, contohlah Ambon, teman-teman musik Timur, Jawa, dan lain-lain. Mereka bisa punya tempat di telinga pendengar musik nasional, gitu loh Kak. Jadi kenapa tidak kalau kita coba untuk Minang? Karena Minang secara pangsa pasar, di mana sih yang nggak ada orang Minang di Indonesia? Bener nggak usah jauh-jauh deh, nasi Padang aja di mana-mana ada Kak. Iya. Iya, nah makanya tuh dirasa akan bisa keterima. Nah, tapi awalnya tadi kamu bilang kan memang sempat agak ragu ya? Awalnya ragu. Ya? Karena kan aku pikir segmented banget, tapi setelah dikasih bayangan, gambaran gini, baru aku, oh ya bener juga, kenapa enggak? Dalam artian, aku juga bisa ikut kontribusi memperkenalkan budaya pula. Dari bahasa dulu lah. Dari bahasa dulu ya minimal. Ini kisahnya sendiri lagunya tuh sedih ya? Sedih. Dari lagunya sendiri. Ini tentang apa sih Mas Yogi? Ceritanya mengenai cinta yang terhalang restu lah pasti ya. Udah ketahuan dari judul. Cuman beda ini keyakinan. Multitafsir sih. Oh, multitafsir. Karena kita nggak jelasin di lagu itu terhalang restunya kenapa. Pokoknya nggak boleh aja. Yang penting nggak boleh aja. Gitu. Dan masih relate juga kan? Iya. Siapa sih yang nggak pernah, pasti ada juga ya dari teman-teman yang ngalamin. Iya, faktor budaya, faktor ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Kamu sendiri mengalami nggak? Misalnya beda suku beda nggak boleh gitu, orang tua harus yang sama-sama Padang. Dulu tuh awal-awalnya iya, mamaku tuh punya pemikiran pokoknya harus sama-sama orang Minang gitu. Tapi belakangan ini enggak. Ngomongnya terserah mau orang mana aja yang penting baik. Oh gitu, udah. Iya, gitu. Udah dapat? Cariin dong. Yang bener Mas. Yo, boleh lah. Boleh, ayo. Bisa yuk. Aduh, bisa yuk. Monggo, dia nomor telepon ini atau boleh telepon saya, nanti saya arrange. Bisa yuk. Terus secara musikalitas sendiri untuk lagu ini apa sih tantangan-tantangannya gitu? Kalau tantangan untungnya sih aku diberi kesempatan untuk bekerja sama Bang Tengku Syafiq untuk penggarapan single yang ini kan. Jadi kalau untuk dari sisi musikalitas aku sangat-sangat terbantu karena ketemu orang yang pas untuk penggarapan lagu pop Melayu. Dan kerjasama juga bukan pertama kali ya? Ini pertama kali. Jujur pertama kali sama Bang Tengku Syafiq. Jadi kan karena waktu itu kita pikir siapa sih kira-kira orang yang musisi yang kira-kira akan bisa mendeliver apa yang kita konsep gitu loh. Kepikiran Bang Tengku Syafiq karena beliau juga orang Melayu, ya kan Medan Melayu lah kalau nggak salah. Jadi paling setidaknya beliau ada orang yang tepat yang setidaknya ngerti lah kira-kira musik Melayu itu kayak gimana, pop Melayu. Ini jadi bahasanya bahasa Minang ya yang ada di situ? Bahasa Minang. Kamu emang bisa bahasa Minang? Bisa, karena sehari-hari kan kalau di rumah sama orang tua masih bahasa Minang. Memang bahasa Minang. Begitu. Nah pas keluar lagu ini dengan bahasa daerah, respon pendengar kamu gimana tuh? Pada bingung nggak sih atau malah banyak yang merespon di luar dugaan kamu? Di luar dugaan, karena yang aku tangkap feedback yang ke aku itu justru dari luar Sumatera Barat, justru di luar bukan orang Minang yang komen. Contoh, aku nggak ngerti sebenarnya kata per kata, cuman ini aku ngerasa sedih dengan lagunya gitu. Atau enggak berusaha mencoba translate, ternyata setelah aku translate liriknya ternyata sedih ya gitu. Berarti kan goalsku sampai tuh memperkenalkan budaya dari bahasa dulu deh contoh. Ya gitu-gitu paling Kak. Jadi nggak yang di luar ekspektasiku tuh ternyata respon dari luar yang bukan orang Minang pun alhamdulillah. Berarti memang musiknya sendiri tuh udah kuat ya? Iya, karena kan kita juga berpikiran nggak usah jauh-jauh, Korea aja bisa keterima dengan bahasa yang orang nggak ngerti. Bahasa yang nggak ngerti, jangan. Tapi mereka bisa, ini lagu gua banget, ngomongnya gitu. Betul. Padahal dia nggak ngerti artinya. Sama lah kayak gitu. Berarti smart ya, smart. Jadi memperkenalkan budaya kita melalui bahasa dulu, lagu gitu. Memang lagunya memang ini ya, memang gloomy ya. Gloomy galau banget. Nah, kamu sendiri galau nggak? Tipe cowok yang mana nih? Single kan? Tapi kalau sekarang lagi single seneng. Oh, emang ada masanya juga single sedih? Single sedih itu ada. Pas dia obat-obat nyamuk orang-orang. Oh, ini single seneng. Kenapa? Lagi single seneng.
Karena lagi nikmatin aja sih kadang artinya lagi seneng, alhamdulillah lagi ada promo single, production lagu, terus lagi jalan bisnis juga. Jadi banyak yang bisa aku kerjain. Jadi masih happy gitu. Tapi bukan berarti nggak kepikiran gitu, nggak? Kepikiran lah pasti. Kepikiran pasti ya. Emang kamu mencari yang seperti apa sih, Mas Yogi? Kadang tuh ya ada yang bilang gini loh, kita nggak bisa pasang tipe-tipe. Kadang tipe itu kalah dengan yang nyaman, bener nggak? Bener. Tapi kamu pakai hati ya? Iyalah kalau itu malah pakai hati loh. Kemana hati mengarahkan? Iya, berat. Tapi yang udah-udah biasanya memang begitu. Kamu emang lebih memilih yang kenyamanan, emang yang Iya, kadang ada yang sebelum-sebelumnya juga pernah yang semacam ditanya tipe enggak. Tapi sama dia, ayo loh mau ngomong apa? Iya, emang nggak bisa dipatok, nggak bisa dipatok. Gitu. Makanya aku bilang kenapa ya udah nyaman. Bukan nyaman. Klise, terdengar klise, tapi bener. Tapi bener. Gitu. Karena kita nggak bisa pernah nebak-nebak sih ya. Gitu. Jadi ini udah berapa lama menjomblonya nih, Mas? Menjomblonya 1 tahun lah kira-kira. Karena pandemi kali kamu. Pandemi nggak bisa ketemu terus putus gitu ya? Ya? Enggak. Kan ada cewek yang begitu. Emang ada? Ada, gara-gara susah ditemui, udah deh kita putus aja. Curhat ya? Cewek-cewek enggak, gue emang gue susah ditemui soalnya. Hey, by the way, ngomongin Yogi ini katanya juga sangat suka olahraga. Betul ya? Suka olahraga. Segila apa sih kamu olahraganya? Aku olahraga tuh bisa Senin sampai Sabtu. Setiap harinya berapa jam? Setiap hari itu bisa 1,5 sampai 2 jam tuh kalau lagi on fire banget ya. Cuman kalau enggak 1,5 jam lah ada. Di gym? Di gym atau enggak sendiri juga kadang kalau lagi malas ke gym ya udah di rumah aja bisa dilakukan. Berarti waktu pandemi pun itu nggak ngaruh, kamu tetap olahraga di rumah? Apalagi pandemi. Harus ya? Iya harus. Jadi kamu nggak, orang-orang lagi pada gemuk, kamu nggak kena gemuk ya? Alhamdulillah waktu itu enggak. Iya. Kalau di rumah apa aja yang bisa dilakukan kalau pas nggak di tempat gym? Olahraga apa? Banyak, ada functional training, ada olahraga menggunakan berat badan sendiri, terus bisa kardio juga di rumah sendiri. Ada kok cara-caranya. Kalau bingung ya udah banyak di YouTube tuh banyak tutorial. Sekarang YouTube udah banyak, mau aerobik ibu-ibu juga bisa di YouTube sekarang. Iya, lakuin aja yang ada di YouTube tuh banyak. Ini udah berapa lama kamu konsisten terus olahraga? Konsisten olahraga itu dari kuliah sih sebenarnya. Tapi nggak pernah putus tuh? Pernah putus. Dalam artian bukan dibilang off, enggak sih, cuman semangatnya kendor, itu ada masa-masa jenuh gitu. Itu pasti ada ya. Tetap dilakuin cuman tidak seintens biasa gitu. Kadang makanannya bablas gitu. Ada masa-masa kayak gitu. Tapi kamu sampai obses nggak sih? I mean olahraganya, kalau cowok tuh biasanya kalau udah seneng banget olahraga, apalagi gym, suka main yang weightlifting, terus functional, harus, lemak gue kurang, mas, lemak gue harus dikurangin lagi nih, perut gue kurang begini nih, sampai segitunya nggak sih? Dulu pernah kayak gitu. Terus? Cuman kalau sekarang udah nggak segitunya. Dalam artian sekarang kalau seandainya udah enak pas untuk kerjaan ya udah gitu. Tapi ini lagi gendut nih sekarang nih. Iya, lagi gendut ya. Kenapa? Karena ya itu dia aku bilang masa jenuh itu loh, Kak. Lagi jenuh ya, walaupun aku tetap olahraga tiap hari, cuman intensitasnya tidak seperti biasa gitu loh. Kamu diimbangi juga nggak sih sama makanannya? Iya, kalau sekarang lagi enggak. Biasanya lagi apa pilihan aja. makanan kamu nih yang nimbangin buat? Biasanya tuh high protein, low fat. Oke. Jadi proteinnya lebih tinggi dibanding karbonya gitu. Tapi kamu masih konsumsi nasi? Nasinya shirataki atau merah. Oh, pantes. Terus kalau makan chicken breast gitu ya? Iya. Yang di grill. Di grill. Kamu minum jus sayur gitu? Enggak. Masih enak kok. Bisa kita akalin gimana caranya bisa makan set tapi enak gitu loh. Aku bikin sendiri kalau makanan dietku sendiri. Serius? Iya. Oh, apa aja yang kamu bikin sendiri misalnya? Bisa dada ayam aku grill, itu ada bumbu-bumbu yang bisa bikin sendiri. Atau kepikiran nih kayak bisa pakai bumbu padang di gua grill, bisa. Bumbu padang. Terus gimana kan bumbu padang kan bersantan? Maksudnya bumbu padang kayak ada longkos nggak pakai santan, dilumurin aja udah. Bakunya ya. Iya. Bisa jadi kok. Pada dasarnya berarti kamu memang bisa masak, basic. Enggak. Oh, enggak. Karena aku kepikiran gini, kalau aku diet, aku makan beli di luar, emang yakin ya dia nih nggak pakai minyak itu, mikir kemana-mana. Ya udah aku coba aja bikin. Minyaknya kamu pakai minyak apa? Enggak pakai minyak. Enggak sama sekali enggak? Enggak pakai minyak. Biasanya ya, Kak. Cuman kalau sekarang lagi bablas sih. Berarti kalau nggak pakai minyak sama sekali itu ya, pengapiannya itu diatur banget ya? Terus sama alatnya juga alatnya itu yang lengket. Kita udah ngomongin masak.
Gila, dia keren ya. Harusnya banyak yang tergila-gila loh sama Mas Yogi ini. Apa? Bisa Ya masaknya masak makanan sehat, ya kan? Masalahnya cewek-cewek itu dikasih makanan sehat kepada nggak mau kan nggak enak kan. Justru. Emang nggak enak, tapi kamu Ada am-am di belakang. Mami bilang apa, Mami? Ada am-am di belakang. Salah, kalau ceweknya suka hidup sehat pasti suka. Iya sih, kalau kayak kakak kita di belakang tuh, Nah, iya tuh kan, mungkin. makanya udah anak dua tetap sleep. Tetap sleep. Masih dia minumnya jus sayuran. Iya, pokcoy tiap hari. Oi. Oh gitu. Oke, I see. Nah, kita tes. Katanya kan sekolah olahraga, badan bagus dong, terjaga. Angkat apa sih disuruh? Ntar gue suruh angkat gue, dia nggak kuat. Jangan salah kuat dong. Coba, oh ya, ngomong-ngomong, saking kamu suka posting-posting juga nggak sih olahraga, aktivitas dan sebagainya? Suka posting olahraga. Karena kan setiap orang yang olahraganya itu gym pasti kayaknya punya ada satu apa ya, aku bilang kayak rasa bangga ketika bisa mencapai satu goals yang dia pengen kan. Iya, kadang posting tips latihan. Iya, sekedar itu aja sih paling ada. Oke, tips latihan yang bisa kamu bagi untuk orang-orang yang mau beralih nih, lagi gue mau yang hidup sehat atau gue mau nurunin badan, apa sih tipsnya? Kenalin dulu goalsnya, dia pengennya apa? Apa dulu gitu? Iya. Emang apa aja sih biasanya adanya? Kalau yang kurus biasa kan pengen meningkatkan massa kan? Yes. Nah itu contohnya dia pengen bulking contohnya. Dia harus tahu dulu stepnya kayak gimana, apa yang dibutuhkan nutrisinya, apa yang pola latihannya seperti apa, atau enggak yang bulking pengen bentuk yang lebih lean contoh. Nah dia harus tahu dulu goalsnya apa supaya dia bisa dengan benar tahapnya ke situ gitu loh Kak. Jadi goalsnya dulu Goalsnya apa? dulu, habis itu kenalin proses menuju ke situ tuh apa aja. Oke, karena kalau kita tahu goalsnya, kita tahu mana yang mau dibentuk, kita tahu latihannya apa. Iya, kadang ada orang yang lagi bulking terus udah gitu pengennya shaping contoh, tapi tahapnya salah malah makin gede. Nah itu ada kayak gitu-gitu. Oh, ada jadi makin gede ya. Ada. Dan itu harus memang diimbangi juga dengan Pola makan. Kalau nggak akan jadi. Pola makan dan istirahat. Oh, istirahat itu juga berpengaruh Iya, ya? karena kan kayak massa otot atau apapun itu dia kan berkembang, dia itu akan regenerasi pada saat istirahat. Oh ya, di situ ya. Yes. Gitu tuh guys. Jadi itu tadi tips-tips dari Mas Yogi. Nah, kalau tips tadi cinta kamu terhalang restu, terus harus gimana move on, itu bisa juga nggak kamu bagi tipsnya? Punya pengalaman nggak lu? Kalau terhalang restu, aduh susah sih Kak. Cuma ini Tapi memang pernah nggak sih? apa? Pernah nggak benar-benar emang dihalangi, emang terhalang restu? Enggak, alhamdulillah belum pernah sih. Jangan sampai lah amit-amit. Cuma ya bingung juga sama orang-orang, maksudnya masih di zaman sekarang di 2022 masih ada yang kayak gitu. Masih ada, bener? Masih ada dong, teman-temanku masih ngalamin gitu, menganggap budaya kita lebih baik dengan budaya lain gitu. Jangan mau orang ini, jangan mau orang itu. Nanti dia begini. Padahal kan nggak patokan juga kan. Nah, itu. Oke, jangan sampai. Jangan sampai amit-amit. Oke, jadi kamu ada tips nggak? Kalau misalnya ada teman, pasti sering dong dicurhatin temen, terhalang entah itu karena perbedaan tadi suku, atau perbedaan agama, atau beda kelas, kita nggak tahu ya status. Kamu ada tips nggak? Selagi yakin, tetaplah berjuang, yakinin orang tua. Gimana pun caranya. Aduh, berat. Tapi gimana, emang itu satu-satunya Kak cara? Coba mau ngomong apa? Tapi pernah nggak memperjuangkan seorang wanita di orang tua kamu, ke orang tua? Enggak, kayak aku gampang-gampang aja kayak, mah nih ini. Oh iya gitu. Oh iya. Tapi itulah Kak, kemarin pas di terhalang restu itu ya aku jadi berusaha berempati menjadi orang yang penderita. Penderita udah kayak sakit. Objek penderita. Tapi ada tantangan, mungkin tantangan tersendiri nggak ketika kamu lagi proses take lagu ini atau hal-hal yang kamu mungkin spesial dalam proses lagu Terhalang Restu ini? Proses Terhalang Restu justru aku spesialnya karena pertama kerjasama sama musisi yang bukan orang Minang, Bang Tengku Syafiq. Kemudian dikemas tidak seperti lagu Minang kebanyakan. Pengemasannya lebih kompleks dibanding lagu-lagu Minang diproduksi di Sumatera Barat sana. Jadi terkesan lebih modern, terkesan lebih aku bilang mungkin the next levelnya lah menurutku ya, menurut aku ya yang ada di situ. Gitu. Jadi kalau aku bilang hal yang menurut aku berkesan itu ya itu sih ya? Di lagu ini. Kamu optimis ya dengan lagu daerah pop Melayu ini? Optimis karena
Ya akuratnya karena itu dia, karena aku ngerasa udah ada tempatnya sendiri untuk musik daerah di pendengar di nasional ya, Nasional. walaupun bukan orang daerah itu sendiri. Oke, Gitu. baik.